knees to my toes. I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ima. Sekarang, apa kabarnya nih adik-adik selama 1 minggu ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau Kak Ima baik dong, luar biasa. Oh ya adik-adik, hari ini tau gak sih kita mau bawain tentang tema apa kira-kira? Hari ini kita mau bawain temanya tentang love. Mana love-nya? Nah ini dia, love-nya yang gede, love. Tahu gak sih kasih atau love yang besar ini sebenarnya udah ada loh di dunia ini, dan adik-adik mungkin juga udah terima. Kalau kakak sih yakin adik-adik semua pasti sudah terima love yang sebesar ini. Dari siapa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Cie, ada yang tahu nih? Ih bener banget, love yang besar ini, yang sebesar ini dari Tuhan Yesus aja. Oke, nah sekarang Kak Ima mau ajak nih adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Pada bisa kan? Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Yesus cintaku, aku cinta Dia. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, semua udah pada bisa ya. Nah itu lagu pembuka kita. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah hari ini. Yuk kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kami 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan sudah kumpulkan kami pada hari Minggu ini. Dan hari ini kami akan mendengarkan sebuah kebaktian, sebuah ibadah yang bertema tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah sayang kami dan mengumpulkan kami pada hari ini. Sertailah kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, udah pada amin nih. Jadi udah pada tahu kan hari ini kita akan bicara tentang kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan itu sangat besar. Nah, kadang sampai besarnya tuh bingung gitu, besarnya tuh seperti apa. Lebih besar dari rumah adik-adik, lebih besar dari bayangan adik-adik. Besar banget adik-adik. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, karena kita mau nyanyiin lagu tentang apa ya? Kan tadi Yesus sayang padaku udah nih, sekarang satu lagi nih. Bener banget deh, ada yang bisa nebak kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua, yang melambangkan tuh kasihnya Tuhan Yesus itu besar banget adik-adik. Yuk kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yeay, pinter-pinter nih. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu ternyata kasihnya tuh nggak cuman gede aja nih kayak gini gede, tapi juga untuk semua orang adik-adik. Nah hari ini kakak mau ajarin adik-adik nyanyi satu lagu baru nih adik-adik.
Lagunya ini berasal dari ayat Alkitab yang bercerita tentang kasih Tuhan yang sangat besar. Untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk papa, untuk mama, dan untuk semua orang adik-adik. Semua orang itu adalah semua orang yang ada di dunia, yang adik-adik mungkin nggak kenal, yang adik-adik kenal kayak teman adik-adik, dan bahkan untuk orang-orang yang stranger atau orang-orang asing ya adik-adik. Lagunya itu diangkat dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Lagunya kira-kira gini nih, nanti ikutin bareng-bareng ya. Karena begitu besar kasih Allah di dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap kita yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, dari sana adik-adik udah tahu kan kalau kasih Tuhan itu sangat besar untuk semua orang. Dan kira-kira apa sih kasihnya itu? Tahu nggak kalau misalnya adik-adik jeli nih, adik-adik pasti tahu dong hadiah atau reward atau kasihnya Tuhan yang paling besar itu ada di lagu ini loh. Kita nyanyi sekali lagi ya sambil belajar pelan-pelan. Nanti adik-adik jangan lupa untuk aktivitas, adik-adik boleh kok ngafalin lagu ini terus dikirim nih ke kakak-kakaknya yang ada di rumah. Oke, kita belajar ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah di dunia, hingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Yeay. Sekali lagi ya, yuk pakai temponya lebih cepat. Karena begitu besar kasih Allah di dunia, hingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Oke, bisa ya adik-adik? Sip. Jadi adik-adik, kita hari ini mau ngomongin seputar kasih Allah yang besar buat semua orang, dan ada kaitannya tentang hidup yang kekal adik-adik. Penasaran kan? Jangan lupa ya adik-adik, jangan bosen-bosen nih nonton videonya supaya kita bisa dengerin apa sih cerita di balik itu. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita, kita mau persembahan dulu ya. Kita nyanyi ya, beri syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Yeay. Persembahannya dibungkus amplop terus dikasih ke papa mama atau ke pengasuh. Oke, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan 1 minggu ini. Tuhan, ini sedikit dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai Tante Debbie yang akan bawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siap dengerin firman Tuhan kan? Duduk yang manis ya. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang ketemu lagi dengan kalian semua. Nah, Tante Debbie akan mulai cerita sesuai dengan tema kita. Yesus mengasihi saya. Jesus loves me. Loves-nya yang seperti apa sih? Nah, kita dengarkan ya. Hari sudah malam, gelap, sunyi. Zaman dulu nggak ada listrik kan? Nah, di tengah malam yang gelap itu, ada seorang berjalan mengedap-edap. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Dia berharap tak ada seorang pun melihat dia. Siapa sih orang itu? Namanya Nikodemus. Nikodemus itu seorang Farisi. Orang Farisi itu biasanya percaya sama Tuhan Yesus enggak? Enggak ya, orang Farisi itu enggak percaya sama Tuhan Yesus, enggak suka sama Tuhan Yesus. Tapi
Nikodemus ini dia sedang berjalan untuk menjumpai Tuhan Yesus. Karena itu dia berjalan tengok kanan, tengok kiri. Dia berharap tak ada orang yang melihat dia datang kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi itu apa sih adik-adik? Orang Farisi itu orang yang hidupnya itu kelihatannya sangat baik. Mereka suka berdoa. Tapi kalau berdoa itu ya senangnya di tempat-tempat yang supaya orang lain melihat kalau dia berdoa. Mereka juga suka memberi persembahan. Kalau memberi persembahan itu juga uangnya tuh dipegangin gitu ya biar kelihatan orang ya ketika memasukkannya ke kotak persembahan. Supaya orang memuji orang Farisi itu, oh persembahannya banyak. Atau mereka juga suka sekali baca tulisan-tulisan yang merupakan kitab Taurat. Itu mereka pelajari sampai hafal. Dan mereka melakukan semua yang dikatakan kitab-kitab itu. Baik nggak? Baik nggak? Baik sih. Cuman mereka itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang sudah diceritakan sejak lama sekali di dalam kitab-kitab yang mereka baca itu. Nah, betul akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Nikodemus kepada Tuhan Yesus? Yesus, aku percaya engkau pasti datang dari Allah. Karena engkau bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Engkau mengajar orang-orang dengan cara yang luar biasa seperti yang sudah pernah dikatakan oleh kitab Taurat. Jadi Nikodemus percaya kan kalau Tuhan Yesus itu berasal dari Allah? Iya, Nikodemus percaya. Tapi kalau orang-orang Farisi itu biasanya tidak percaya. Kalau Nikodemus itu percaya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah itu maksudnya supaya Nikodemus itu selamat. Nikodemusnya bingung kan? Dilahirkan kembali. Semua orang memang waktu bayi kan dilahirkan oleh ibunya. Tapi masa mau dilahirkan lagi? Kan udah gede gitu. Nggak bisa kan dilahirkan lagi. Nikodemus bingung. Apa sih maksudnya? Adik-adik, maksudnya itu bukannya terus Nikodemus itu harus jadi kecil lagi, terus masuk lagi ke perut mamahnya, terus dilahirkan kembali. Bukan itu. Nah, apa sih maksudnya dilahirkan kembali? Nah, maksudnya ya adik-adik, dilahirkan kembali itu, kalau adik-adik itu dilahirkan kembali seperti apa sih? Maksudnya ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya sebetulnya kita dilahirkan kembali. Apa sih kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu percaya Tuhan Yesus itu lahir sebagai bayi di hari Natal. Bayi yang istimewa yang dikirimkan ke dunia ini untuk dilahirkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus lahirnya nggak biasa-biasa aja seperti bayi yang lain. Tapi Tuhan Yesus lahir oleh karena itu kehendak Allah lahir dari Roh Kudus. Terus Tuhan Yesus jadi besar, dia mengajar orang banyak. Apalagi yang kamu percaya setelah itu? Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ketika disalibkan, dia itu menderita untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa adik-adik juga. Nah, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas kuasa dosa. Kemudian Tuhan Yesus itu pulang kembali naik ke surga. Dan
Dan sekarang dia ada di sana. Dari sana dia akan senantiasa memperhatikan, menjaga kita, melindungi kita, menolong kita. Itu semua bentuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Jadi dilahirkannya kembali itu ketika kita percaya hal-hal itu. Tuhan Yesus lahir, menebus dosa kita, dan dia sekarang di surga mengasihi kita dengan cara Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, itu artinya kita dilahirkan kembali. Dan setelah kita percaya, kita bisa kan tiap hari berdoa pada Tuhan Yesus. Kita baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Juga kita datang ke sekolah minggu sebelum pandemi kemarin, sekarang tidak boleh. Di sekolah minggu kita memuji Tuhan, kita juga membawa persembahan. Itu semua terjadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semua kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kok kita bisa percaya? Ya Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menjadi percaya. Menolongnya mungkin lewat mama papa yang suka mengajarkan kamu berdoa di rumah, yang suka bercerita tentang Tuhan Yesus di rumah, yang menolong kamu, yang menjaga kamu sehingga kamu boleh merasakan kasihnya Tuhan Yesus itu. Nah, itulah yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kasihnya itu yang seperti apa sih? Yohanes 3 ayat 16 yang lagunya tadi sudah kita nyanyikan ya. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Wow, kamu kalau punya kucing satu-satunya, kamu sayang kan? Boleh nggak kucingmu yang cuma satu itu dikasihkan ke Tante Debbie? Pasti kamu nggak boleh karena kamu sayang sama kucing itu. Nah Allah lebih-lebih, ini anak tunggal Allah, tapi dia kasih, berikan anak tunggalnya itu untuk mati menjadi penebus kita semua. Itu kasih Allah yang luar biasa. Dan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau disalibkan untuk mati buat kita. Nah, itulah bentuk kasih Tuhan Yesus. Dan setelah dia pulang ke surga, dia juga masih mengasihi kita. Kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan melalui papa mama, melalui kakak-kakak pengasuh, dan melalui orang-orang lain yang Tuhan pertemukan dengan kita. Itulah kasih luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Kasih yang paling besar adalah anugerah keselamatan buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu cerita hari ini. Sekarang kita buat yuk aktivitas kita hari ini. Jesus love me. Adik-adik, itu tuh ada gambar yang sudah kakak siapkan. Kalian bisa lihat dengan lebih cermat. Ada ukurannya. Itu adalah polanya. Kemudian dari pola itu ambil 2 helai kertas. Kalau mau bagus boleh berwarna dan keduanya warnanya berbeda. Di contoh kita itu warnanya putih dan pink ya. Kemudian setelah kita buat polanya, kita juga bisa minta tolong papa mama ya kalau kesulitan. Kita buat polanya, kemudian kita gunting, digunting jadi seperti ini nih. Yang garis titik-titik ini kita gunting. Nah, ada 2 buah kan? Kemudian 2 buah itu kita anyam. Dianyam itu maksudnya diselipkan ya, seperti contoh yang digambar yang sudah disiapkan itu. Seperti itu.
Nanti kalau sudah jadi anyamannya, supaya tidak lepas-lepas, nih ujungnya dilem. Nih yang sini dilem nih. Kita lem supaya tidak lepas-lepas. Nah, kemudian boleh dihias. Dan setelah dihias, kita tuliskan di sini Yohanes 3 ayat 16. Kalian buka Alkitab ya, ayatnya cukup panjang. Meskipun tadi kita sudah nyanyikan dalam lagu, tapi itu mungkin susah juga untuk ditulis. Kalian boleh buka. Itu adalah ayat yang luar biasa yang menunjukkan kasih Tuhan buat kita semua. Kasihnya bentuknya adalah keselamatan buat semua orang, semua anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dia firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik dapat membacanya kembali di Yohanes 3 ayat 1 hingga 21. Sekolah minggu kita sudah selesai ya untuk hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Jangan lupa, minggu depan ada sekolah minggu lagi. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami percaya bahwa Engkau lahir, kemudian mati, kemudian bangkit, dan naik ke surga. Kami boleh menerima anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan kami. Itulah kasih Tuhan yang terbesar untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk tetap setia bersekolah minggu meskipun dari rumah. Juga untuk tetap rajin belajar meskipun sekolah dari rumah. Juga untuk tetap mengasihi orang-orang yang ada di rumah kami, mencintai papa mama, kakak pengasuh, saudara-saudara kami, dan seisi rumah kami. Karena sekarang itulah dunia kami ya Tuhan, yang menjadi kecil seukuran rumah. Tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa bersama kami meskipun di rumah saja. Doa ini hanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam sekolah minggu yang akan datang. Selalu sehat di rumah.